Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Bertemu kembali dengan dan Bu Rizka pada pembelajaran tematik muatan IPS tema 8 subtema 2 mengenai jenis usaha perseorangan dan usaha kelompok. Sebelum pembelajaran kita baca dulu basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah belajar kalian dapat mengidentifikasi jenis usaha perseorangan serta dapat menjelaskan jenis-jenis usaha kelompok. Nah, pertama ya, Ibu akan membahas tentang jenis usaha perseorangan. Ini pernah kita bahas di semester 1 kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa, kita akan ulangi lagi. Pengelolaan usaha ekonomi di Indonesia terbagi menjadi dua. Jadi, usaha ekonomi itu ada dua, yaitu perseorangan dan kelompok. Usaha yang dikelola perseorangan biasanya skalanya kecil, memiliki modal terbatas, dan jenis usaha yang dihasilkan juga terbatas. Namun, keuntungan dari usaha tersebut kita dapat dinikmati sendiri oleh pemiliknya, dan biasanya dijalankan di lingkungan sekitar. Usaha perseorangan, satu pertanian. Kalian bisa lihat ya, jika kalian ke suatu tempat atau suatu daerah itu ada pertanian. Dan biasanya dalam pertanian dikelola oleh perseorangan. Memiliki lahan dan modal terbatas, menghasilkan satu jenis tanaman, dan contoh yang bisa kita lihat misalnya petani jagung. Yang kedua, perdagangan. Biasanya dalam perdagangan itu pedagang membeli barang dengan skala terbatas, dijual kembali kepada konsumen, dan contohnya adalah pemilik warung. Yang ketiga, jasa. Untuk jasa, skalanya biasanya sedang. Dan untuk perseorangan itu biasanya memiliki sedikit pegawai. Modalnya terbatas. Contoh, bengkel atau salon. Industri. Untuk industri yang dikelola perseorangan biasanya dikelola secara sederhana di rumah. Pegawai yang dipekerjakan pun biasanya adalah masyarakat yang ada di sekitar, tidak masyarakat yang mungkin tinggal secara jauh. Yang ketiga, barang yang digunakan terbatas, contoh adalah industri anyaman. Nah, sekarang kita akan bahas tentang usaha kelompok. Untuk kelompok biasanya dimiliki oleh lebih dari satu orang atau dimiliki secara bersama. Karena bersama, maka modal yang adanya pun besar, berasal dari pemilik modal atau pemilik usaha tersebut, sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa yang beragam jenis. Sekarang, beberapa contoh usaha kelompok yang akan Ibu berikan. Ini adalah BUMN. Modalnya itu biasanya berasal dari negara. Tujuannya yaitu melindungi kepentingan rakyat, yaitu dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Contoh BUMN yang bisa kalian lihat adalah Pertamina. Nah, Pertamina ini biasanya itu memenuhi kebutuhan dalam untuk transportasi, yaitu bensin. Yang kedua adalah firma. Firma itu biasanya didirikan oleh dua orang. Perkembangan firma merupakan tanggung jawab para anggotanya. Contoh firma hukum. Ketiga ya nak, yang ketiga adalah kalian juga pasti ingat, yaitu tentang persekutuan komanditer atau CV. CV ini dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota pasif dan anggota aktif. Masih ingat kan tentang anggota aktif dan anggota pasif? Kalau anggota aktif adalah pemilik modal, sedangkan anggota pasif adalah orang yang hanya menanam modal. Yang keempat yaitu PT atau perseroan terbatas. PT ini didirikan dan dikelola oleh dua orang atau lebih. Nah, untuk PT memperoleh modal dari penjualan saham. Banyaknya saham itu sangat mempengaruhi keuntungan dari pemilik saham tersebut. Jadi kalau misalnya kita memiliki saham yang banyak, maka kita akan memiliki keuntungan yang banyak pula. Contoh yaitu penerbit Erlangga. Untuk penerbit Erlangga ini mereka memiliki banyak
orang ataupun dikelola oleh banyak orang dan memiliki saham. Yang kelima, koperasi. Koperasi dikelola berdasarkan asas kekeluargaan. Modal yang diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya. Tujuan dari koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan membantu perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Contoh misalnya koperasi sekolah. Kalian ingat kan di sekolah kita memiliki koperasi? Nah, itu adalah salah satu contoh koperasi sekolah yang biasanya memenuhi kebutuhan para anggotanya. Oke, demikianlah materi yang Ibu berikan hari ini tentang jenis usaha perseorangan dan kelompok. Nah, mudah-mudahan kalian lebih paham karena materi ini sudah kita sering bahas dan bermanfaat untuk kalian. Dan kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.